Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai penerapan sistem cerdas menggunakan AI with JES dengan JES dengan mengambil tema menganalisis potensi kelompok keahlian mahasiswa informatika. Untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Devri dan juga saya sendiri, Muhammad Maulidillah Hakil Azizi. Lalu ada Teguh Gustiana Nurfadilah dan juga yang terakhir ada Gias Alyasa. Nah, pada kesempatan kali ini ada 5 poin pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah mengenai pengenalan tools, yang kedua menginstal tools, yang ketiga deskripsi permasalahan, yang keempat deskripsi penyelesaian masalah, dan juga yang terakhir adalah penggunaan tools. Nah, untuk yang pertama ada pengenalan tools-tools yang kami gunakan dalam pembuatan program menggunakan JES ini. Yang pertama ada Java, yang mana Java merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sifat berbasis objek, portable, dan juga platform independen. Nah, untuk menggunakan Java itu sendiri harus mengunduh JDK terlebih dahulu. Apa itu JDK? JDK merupakan seperangkat tools yang di dalamnya menyimpan library yang nantinya digunakan untuk melakukan eksekusi kode. Berikut cara menginstal JDK Java. Setelah teman-teman menginstal Java di browser yang teman-teman sendiri gunakan, run as administrator pada file installer JDK yang telah di-download, kemudian klik next, lalu akan muncul bagian di mana kita menyimpan file tersebut. Ketika sudah mengatur tempat untuk menyimpan file JDK, langkah selanjutnya adalah klik install lalu tunggu beberapa saat, kemudian klik finish. Yang kedua, tools yang kami gunakan adalah JES. JES itu sendiri merupakan singkatan dari Java Expert System Shell, yang mana JES merupakan sebuah sistem pakar yang dikembangkan dalam pemrograman Java. Tujuan JES itu sendiri adalah untuk membuat program pengambilan keputusan. Untuk yang poin kedua adalah terkait instalasi tools yang akan dijelaskan oleh Saudara Teguh. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Langsung saja, instalasi tools. Untuk tools tersendiri dapat diunduh di link di bawah ini. Next. Tools ada JDK, Eclipse, dan Jest. Untuk cara instalasi, langkah awal yang harus dilakukan dalam penginstalan Jest adalah mengekstrak file RAR Jest tersebut. Maka setelah itu akan muncul folder Jest 70B7. Kemudian masuk ke folder Jest 70B7, Eclipse. Pada folder Eclipse tersebut terdapat beberapa file RAR yang harus diekstrak yang nantinya akan menghasilkan 2 folder, yaitu fitur dan plugin. Setelah berhasil mengekstrak kelima file yang ada pada folder Eclipse, gambar di samping merupakan hasil dari mengekstrak yang nantinya kedua file ini akan dikopikan ke dalam folder Eclipse. Eclipse adalah satu integrated development environment yang paling populer yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Java. Di dalam Eclipse sendiri memiliki beberapa fitur, diantaranya editor kode, manajemen proyek, integrasi build tool, debugger, dan lain-lain.
Penggunaan Eclipse, klik 2 kali pada file Eclipse, pada folder Eclipse yang telah diekstrak. Kemudian jika sudah masuk ke dalam aplikasi Eclipse, lalu klik file New Project. Setelah itu akan muncul halaman seperti gambar di samping. Kemudian kita membuat project dengan nama AI with Dev. Setelah membuat project, lalu kita klik kanan folder src new file, lalu kita menamai file tersebut dengan test.clp. Setelah membuat file test.clp, kita dapat langsung memulai membuat sebuah kode. Kemudian untuk menjalankan program tersebut, ada langkah tambahan dengan memasukkan sebuah library dengan cara klik kanan pada folder JRE-build path add external jar. Kemudian cari file jest.jar pada folder jest70b7 yang telah kita ekstrak tadi. Sekian dari saya kembalikan kepada Muhammad Maulidina Haki. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya adalah mengenai deskripsi persoalan kasus yang akan dijelaskan oleh Saudara Gias Alyasa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai deskripsi persoalan kasus. Yaitu pada saat memasuki semester 6, tidak sedikit mahasiswa informatika yang kebingungan dalam memilih kelompok keahlian. Sehingga banyak dari mahasiswa yang memilih kelompok keahlian tersebut tidak sesuai dengan keahliannya dan malah mengikuti dari pilihan teman-temannya. Next. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kelompok kami membuat program yaitu menganalisis potensi kelompok keahlian mahasiswa informatika, diharapkan agar dapat membantu dalam hal permasalahan pengambilan keputusan dalam memilih keilmuan keahlian kelompok keahlian. Next. Selanjutnya masuk ke bagian teknik pengetahuan dan penalaran. Terdapat potensi dan hasil dari rekomendasi yang akan diberikan, contohnya seperti tertarik dalam pengembangan kecerdasan buatan, memiliki latar belakang yang baik dalam matematika, statistik, atau ilmu komputer, dan lain sebagainya, maka hasil rekomendasi yang akan ditampilkan yaitu kelompok keahlian isi. Selanjutnya ada tertarik dalam pengetahuan game, animasi, dan konten multimedia interaktif, dan lain sebagainya, maka hasil rekomendasi yang ditampilkan yaitu kelompok keahlian TMG. Selanjutnya yaitu tertarik dalam keamanan komputer, investigasi kejahatan cyber, serta memiliki latar belakang yang baik dalam ilmu komputer dan keamanan informasi, maka hasil rekomendasi yang akan ditampilkan yaitu kelompok keahlian JKF. Yang terakhir ada tertarik dalam pengembangan sistem informasi, memiliki latar belakang yang baik dalam pemrograman, database, dan manajemen proyek sistem informasi, maka hasil rekomendasi yang akan ditampilkan yaitu kelompok keahlian STI. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, nah teman-teman udah mendengar sendiri ya terkait deskripsi persoalan kasus yang kami ambil itu karena melihat banyak dari mahasiswa informatika yang masih kebingungan untuk mengambil kakak atau kelompok keahlian pada saat semester 6 nanti. Nah, untuk programnya sendiri itu
akan kita langsung demonstrasikan sekarang ya kepada Saudara Devri. Silahkan untuk mendemonstrasikan program yang telah dibuat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Sini saya akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat. Seperti yang telah dijelaskan dalam teknik pengetahuan yang telah dijelaskan oleh Giats, di sini terdapat pertanyaan, apakah Anda cocok masuk untuk kelompok keilmuan isi? Ya. Lalu ada kelompok keahlian TMG dan JKF, lalu ada STI. Langsung saja kita coba programnya. Sini ada pertanyaan, apakah Anda tertarik dalam pengetahuan kecerdasan buatan? Lalu kita jawab, ya. Apakah Anda memiliki latar belakang yang baik dalam matematika, statistik, atau ilmu komputer? Jawab ya. Apakah Anda memiliki pengalaman sebelumnya dalam proyek-proyek yang melibatkan machine learning atau deep learning? Di sini kita jawab tidak. Lalu, apakah Anda berencana untuk bekerja dalam industri yang memanfaatkan analisis data? Di sini kita jawab ya. Maka terdapat hasil analisis Anda cocok masuk isi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Demonstrasi kali ini saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Devri yang telah mendemonstrasikan terkait program yang kami buat. Nah, seperti yang tadi teman-teman telah lihat ya bahwa program yang kami buat itu mengenai sistem pengambilan keputusan sesuai dengan tema dari tugas kami yaitu AI with Jazz, yang mana Jazz itu sendiri adalah suatu platform yang memang khusus untuk pengambilan keputusan. Seperti yang teman-teman lihat juga, tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk diisi ya, khususnya pada mahasiswa yang masih kebingungan terkait jurusan yang akan bukan jurusan, kelompok keahlian yang akan dipilih oleh mahasiswa itu sendiri. Harapannya dengan adanya program yang kami buat ini dapat meminimalisir kebingungan dari teman-teman mahasiswa informatika untuk pengambilan kelompok keahlian yang nantinya di semester 6 akan dihadapi mungkin oleh teman-teman. Nah, sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.